Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Firdaus, NPM 2315061118. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jaringan komputer menggunakan paket tracer dengan pemodelan logical model. Pertama-tama itu adalah menyiapkan alat-alatnya. Adapun alat-alat yang akan saya gunakan itu adalah 2 router, 2 switch, 10 PC, dan 2 server. Yang pertama, ini saya akan menggunakan PT router 2. Lalu selanjutnya switch, menggunakan PT switch. Lalu 10 PC, dan terakhir adalah 2 server. Selanjutnya, setelah semua alatnya disiapkan, saya akan membuat untuk koneksinya, yaitu menggunakan kabel. Adapun kabel-kabel yang akan saya gunakan itu ada 2, yaitu copper strike dan copper crossover. Pertama, saya akan menghubungkan semua PC dengan switch, yaitu menggunakan kabel copper strike. Jadi bisa dilihat untuk saat ini kabel yang bisa dihubungkan dengan Ethernet di switchnya itu sudah habis. Jadi saya akan menambahkan modulnya terlebih dahulu. Jadi sini saya akan menggunakan modul yang PT Switch NM1CFA. Iya, ini dimatikan dulu. Ini saya akan menambahkan 3 modul. Lalu nyalakan lagi. Bisa dilihat sekarang sudah tersedia ya. Setelah semua switch disambungkan ke PC, selanjutnya kita akan menyambungkannya ke server. Lalu sambungkan juga ke routernya. Selanjutnya, saya juga akan melakukan hal yang sama ke yang bagian sebelah kanan.
Setelah semuanya terhubung, selanjutnya saya akan menyambungkan kedua router menggunakan kabel copper crossover. Setelah semua alat terhubung, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi IP address tiap router. Jadi pertama saya akan melakukan konfigurasi pada router PT router 4 ini. Lalu kita pergi config, CLI maksudnya. Jadi pertama kita itu ketikkan enable. Setelah enable kita ketikkan itu config terminal. Setelah masuk ke router config, kita ketikkan itu interface. Selanjutnya kita harus melihat terminal yang kita gunakan, interface Ethernet kabel yang kita gunakan yang menghubungkan router dengan switch. Kita lihat sini yaitu FA00. Kita masukkan FA0/0. Lalu kita akan masuk ke router config IP. Setelah masuk di config IP, selanjutnya itu kita ketikkan IP DHCP full koneksi 1. Setelah masuk ke router DHCP config, kita masukkan network, lalu IP-nya 192.168. Lalu kita masukkan 255. Selanjutnya kita masukkan default routernya, lalu IP-nya selanjutnya masukkan DNS server 8. Setelah selesai kita exit, Ctrl C, dan kita tulis right. Ini ada building configuration. Oke. Kita ke menu config, lalu kita ke path Ethernet 00. Ini FA00 yang tadi kita konfigurasi. Lalu di bagian IP ini isi dengan IP yang tadi telah dibuat. Lalu klik subnet mask. Ini otomatis. Ini nyalakan on. Lalu kita close. Setelah itu tunggu sampai routernya terhubung. Ya, sudah hijau semua. Jadi sekarang sudah terhubung. Setelah routernya terhubung dengan switchnya, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP di PC dan juga server. Pertama saya akan coba di server. Itu kita ke desktop, IP configuration, lalu kita DHCP. Dia akan otomatis ngisi. Close. Lakukan hal yang sama ke semua PC-nya juga. Setelah semua IP-nya diisi, kita bisa coba melakukan pengetesan dengan cara mengirimkan pesan. Lalu kita dari PC1 ke PC5. Jadi bisa lihat ini ada statusnya successful, berarti IP-nya sudah berhasil. Kita coba tes lagi, server ke sini successful,
tes lagi, ini successful. Selanjutnya, setelah bagian selesai, kita akan melakukan konfigurasi yang sama ke bagian yang sebelah sini. Dari router 7 kita ke CLI, sama seperti ketika melakukan konfigurasi di sebelumnya. Sama kita ke enable, lalu configure terminal, lalu kita ke interface. Kita lihat di sini menggunakan FA00. Jadi kita interface FA00. Lalu kita IP DHCP full koneksi 2. Kita masukkan IP-nya, network 92.168.2. Lalu kode 5. Kita masukkan default root-nya. DNS server. Lalu kita exit. Kita tulis write. Setelah building configuration, oke, kita config ke paste Ethernet 0. Lalu kita masukkan IP configuration di sini. Kita subnet masknya, ini kita nyalakan on, selesai. Lalu setelah kita tunggu sampai ini terhubung. Setelah hijau berarti sudah terhubung, kita konfigurasi IP di server dan PC. Sama seperti yang bagian sebelah kiri, kita lakukan hal sama juga di sebelah kanan. Kita konfigurasinya, kita aktifkan semua DHCP-nya. Setelah semuanya IP-nya berhasil dikonfigurasi, kita melakukan testing dulu untuk melihat apakah konfigurasinya berhasil. Kita coba dari server ke PC. Bisa lihat ini sudah successful. Kita coba yang lain. Ini sini sudah successful juga. Terakhir ini ke sini successful juga. Berarti kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi IP di PC dan server, di semua PC dan server yang kita gunakan. Selanjutnya saya akan menghubungkan bagian kanan ini dan juga bagian sini menggunakan router. Pertama kita ke router. Sebelumnya kita cek koneksinya dulu. Sini menggunakan keduanya menggunakan FA10. Jadi kita ke router, config interface 10. Kita masukkan IP konfigurasinya tuh. Selanjutnya kita masukkan yang sama ke router satunya, namun yang ujungnya nih dibedain.
Lihat sekarang router 4 dan router 7 sudah terhubung. Nah, tes. Successful. Selanjutnya kita akan coba tes dari PC bagian kiri ke PC bagian kanan. Misal kita sini, lalu sini. Ya. File. Berarti ada konfigurasi yang masih belum dilakukan. Konfigurasi yang belum dilakukan itulah penambahan IP di routernya. Kita di routingnya, jadi kita coba tambahkan di bagian drive network. Jadi kita tambahkan IP yang terhubung di router ini ya. Nah, 92 tambah, kita juga tambahkan IP satunya. Lalu kita tambahkan yang sama di routing router 7 juga. Lalu kita coba melakukan pengetesan. Jadi sudah successful. Kita coba lain ke server. Kita ulangi server. Ya, sekarang sudah successful juga. Nah, satu lagi buat pengetesan. Successful. Jadi sekarang semua PC dan server yang kita gunakan sudah berhasil terhubung. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengakses server di PC. Kita akan coba mengaksesnya melalui web browser. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu IP server ini. Jadi server 4 ini IP-nya itu adalah 192.168.1.2. Kita akan coba cek di PC. Jadi bisa dilihat kita berhasil mengakses server menggunakan IP dari website menggunakan IP dari server 4. Kita coba menggunakan server 5. Jadi sini menggunakan IP 192.168.2.2. Ya, bisa dilihat juga berhasil. Kita coba ubah isi dari web browsernya supaya bisa terlihat perbedaannya. Misal kita ubah ini server 4. Save. Lalu ini kita ubah juga. Ini server 5. Save. Misal kita coba cek di PC yang lain, kita cek di PC 15. Kita web browser.
Ya, sekarang sudah ada ini server 4. Kita coba ini server 5. Baiklah, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.